tentang PNBP itu. Halo. Bisa masuk ke ruang rapat? Itu namanya apa nama? Itu ya. Itu bisa digunakan bahasa itu karena gini Pak, jujur aja kita instansi kita ini kan banyak dilihat oleh orang Pak. Iya. Betul Pak. Ya kita sangat hati-hati. Yang pertama saya tidak bisa serahkan Pak Wijo karena memang waktu itu memang jasa bolak-balik panggil semua. Padahal ya saya kita sadari bersama bahwa ini kepentingan masyarakat Pak. Betul Pak. Ya. Kalau hanya kita ini yang kerja, kalau mereka tahu kalau itu urusan kita, mereka tahu itu tupoksi kita dan mereka nggak mau campuri, ya pasti kita nggak dapat apa-apa lah. Kita nggak mau memanfaatkan ini untuk kepentingan kita, nggak ada, untuk kepentingan masyarakat. Ya. Kalau mereka pahami itu sebenarnya aman-aman Pak semuanya. Cuma karena ada instansi lain yang terlibat di sini kan, yang dipantau kita. Tapi sebenarnya saya rasa jaksa untuk barang kan ilegal, Bapak bisa ngomong gitu Pak. Legal. Bapak bisa legal. ngomong Baru bahwa, legal. Bapak bisa ngomong barang itu ilegal bisa bilang jadi Ilegal. ilegal. Sama polisi pasar Zia apa yang ada aja salahnya. Ada aja masalah. Nah ini kita minta kebijakan Ya, Pak, supaya ya, kami kita dapat kerjaan Pak ya. Kita diskusi Pak. diskusikan sebaik mungkin sehingga ini ada masalah solusinya ada Pak. Ya. Solusinya ada. Nah begini Pak, sebelum Pak siapa kemarin? Pak Widio. Pak Video itu ratusan ponton masuk nggak ada masalah. Iya Pak, sejak dipanggil jaksa waktu itu. Nggak, waktu itu zaman Pak Bagio, sebelum waktu zaman Pak Bagio itu baru dipanggil jaksa ada masalah di situ. Ya, saya kurang ikut ya. Satu. Kekuatan pinggiran kok menurut bahasanya. Nah ini Pak Ijirino. Itu dulu ini Pak Widio. Ini minyak berlubuk muda. Kau belum datang Bang Ulang? Ini datang Itulah yang bawa apa? Itulah masalah pelabuhan gitu tuh, mana punya gitu. Karena mau masuk bank juga ke situ, dapat masalah izin juga lah, jadi minta bagaimana solusinya kan. Diskusi lah Pak. kita diskusi dulu Pak ya, Supaya kami masyarakat kampung ini dapat juga kerja. Kalau izin setempat kan tidak bisa lah. ya. Lokal seperti itu. Kita nggak bisa izin lokal Pak. Nggak bisa. Kita hanya rekomendasi aja. Rekomendasi. Kita nggak pernah mengeluarkan izin di kantor kita, bukan kantor izin Pak, kantor pemberi rekomendasi. Rekomendasi aja. Ya kita nggak ada izin SPP dulunya kan surat izin belayar sudah keluar jadi surat persetujuan belayar. Ya, kita nggak ada unsur izin nggak ada sini Pak. Semua adalah rekomendasi aja dulu. Nah, tapi Paso, Lumpung Mudo. Oh Pak, itu gimana Pak Jirino? Pelabuhan pasar ini Pak dipegang oleh Dishub. Ya, Jadi pelabuhan yang dikembangkan oleh Dishub Pak Bengkalis itu ada dua Pak, pelabuhan Pasar Baru ya. dan pelabuhan Tanjung Datuk. Dulu namanya Pelabuhan Pasar Lama karena di depan rumah Pak Mudu itu Pasar Lama itu udah dibangun. Cuma karena ada sengketa padahal tanah wakaf itu, makanya karena ada sengketa dipindahkan oleh isu ke Pelabuhan Baru. Tapi ada pula yang masyarakat situ komplain tanah dia, jadi tak berani lah Dishub ini memberikan izinnya karena ada masyarakat situ mengklaim tanah itu adalah tanah keluarga dia. Jadi Pemda Bengkalis sudah salah karena proyeknya sudah jadi di situ, tapi ada komplain dari masyarakat bahwa itu tanah dia. Jadi tak beranilah Pemda Bengkalis ini memberikan izin sampai sekarang. Kecuali pelabuhan Tanjung Datuk mau diizinkan itu, kapal mau lewat situ terhalang sama. Saya potong dikit Pak. Bapak kenal masyarakat itu enggak? Yang punya pelabuhan itu Bapak kenal? Saya tak kenal. Saya tahunya dari Pak Kepala Desa. Yang punya pelabuhan siapa Pak? Saya yang punya pelabuhan, saya yang hibah. Waktu itu saya mau komplain di sini Pak. Kami masyarakat selama ini, saya tinggal Pekanbaru Pak. Selama ini sebelum zamannya Pak Bagio, itu ponton lebih-lebas masuk situ Pak. Tak ada satupun yang izin. Jadi setelah zaman Wagio mungkin ada kebijakan atau apa semuanya tak masuk. Kami pun tak ada masalah Pak, tak komplain. Jadi kami datang di sini mau diskusi. Kebetulan kami ada kerjaan untuk di Suradumai Pak.
masuk Timek dari balai sekitar 10 sampai 15 ponton. Kami minta petunjuk dari Jadi sini. gini Pak, sebenarnya begini Pak, saya potong dikit. Kita aturan kita itu namanya ada KP 725 dengan KP 432 yang terakhir. Itu tentang rencana induk pelabuhan. Di situ status pelabuhan itu sudah ditentukan Pak. Ada pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pengumpan. Pengumpan ini terbagi dua Pak, lokal dan regional. Ya. Terus kalau kita balik kepada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka di situ tulis Pak di bagian kewenangan untuk TUKS yang berada dalam pelabuhan pengumpul yang tadi statusnya pengumpan lokal, maka cukup izin dari kabupaten gitu. Kalau itu TUKS berada dalam pelabuhan pengumpan regional, izin provinsi. Kalau itu pengumpul, izin pusat. Itu undang-undang Pak. Nah, kembali kepada statusnya Haji Rino ini punya status. Lubuk Muda ini nggak ada dalam statusnya apa? Tak ada. Dalam KP 432. Coba lihat. Coba buka KP 432. Buka itu 432. Lihat statusnya apa? Kalau dia pengumpan ya, jadi cukup kabupaten. Kabupaten Pak. Kabupaten. Ya. Kabupaten Sami pun ke Jakarta pun saya ikut urus Pak. Ya, kalau memang ini kita kembali. Kalau memang prosedur seperti itu Iya. Bang gitu Pak. Itu kan. Maksud Tapi saya, Ini minta petunjuk Bapak. Iya, insulin tapi saya kan betul-betul terlalu betul. kecil, proyeknya terlalu kecil, izinnya di situ besar ya. Justru saya nggak setuju Pak. Itu barang sebenarnya begini ya, Rino. Gini aja, Bapak bisa jamin nggak kalau ada masalah? Saya bisa jamin Pak. Dan Ini ketua LSM-nya. Yang Pak Haji Rino bilang masyarakat yang komplit itu dia aja sendiri tidak kenal dengan saya Pak. Yang menghibah itu saya Pak. Itu atas nama Sandra Alfia Pak. Saya ini tak kenal dengan abang, tapi saya kenal koordinator. Saya kan mewakili Pak Kasep dulu, kami berhubungan ke pemerintah di situ. Kepala desa. Kedua tahun 2011. Ya. Nah, mungkin mau kenal langsung abang itu pelabuhan saya, maka kutip. Abang punya pelabuhan abang, mohon diizin urusnya. Bang, ini bang, abang ini pernah. Oh bukan. Apa yang Bapak bilang tadi, yang punya tanah komplain. Saya tidak pernah komplain Pak. Siapa yang bilang komplain? Dari kepala desanya bang. Mengapa? Itu komplain begini Pak. Komplain begini Pak. Sekarang Bapak sendirilah. Namanya Boy, sandar tongkang air di pelabuhan kita itu Pak. Dan sandar tongkang air. Ini tongkang naik jambatan tuh Bang. Tep. Hancur jambatan kita itu. Tak ada tanggung jawab. Tentu saya komplain habis Bang. Ya ada, oke bang. Hmm. Bang Indra kan ikut rapat dulu bang. Waktu itu. Ya. Sekarang kita tak masa pribadi nih sekarang nih. Kita kan, saya kan menyampaikan ada masyarakat ada masalahnya. Itu aja kan, Bang Indra yang menyampaikan sama. Saya komplain Bang. Nah, itu. Saya komplain Masa- karena jambatan saya tak Ya, tak betul. diperbaiki. Bobo. Nah, itu makanya kalau ada macam itu, itulah fungsi kami sebagai Sapandar Pak. Kita ini siapa punya. Kalau tak jelas, abang punya, abang tak pernah koordinasi dengan kami pun tak berani ngasih ngomong orang itu mungkin tak ada izin Tunggu. itu bang. Tunggu. Iya. Apakah setiap penggantian pimpinan di situ saya melapor Pak? Saya cukup melapor satu kali bahwa saya ada. Waktu buka pertama cukup Pak. Tak mungkin setiap Bapak ganti besok saya lapor lagi. Bapak ganti saya lapor lagi. Nah mungkin Pak. Aturan mana yang memakai seperti itu? Bukan gitu. Itu mungkin administrasi kami tak lengkap. Tapi kalau memang abang apa tunjukkan memang apa kita itu kan. Itu Pak izinnya bukan ada miskomunikasi nih Pak. Itu punya pelabuhan perhubungan. Saya menghibahkan tanah itu. Mengapa Bapak saya yang punya izin? Itu izinnya perhubungan, kecamatan punya. Jadi tidak perlu saya mengurus izin. Itu orang kecamatan punya Pak. Nah sekarang lagi coba Pak. Kalau kita iakan ini, apa masalahnya kira? Kemarin karena ada laporan masyarakat itu Pak, makanya tak ada ini. Tunggu dulu bang, saya ngomong sama kemarin ya. Dengan abang bang. Saya tanya masalahnya. Ya terus ya. Karena ada dari kepala desa lu Pak itu punya orang itu Pak. Nanti kalau ada apa-apa bapak kena.
Itu terus kita udah ngomong Pak sama Disub kemarin, udah kita undang itu Pak Kepala Dinas Perhubungan. Jadi Pak, untuk sementara kami belum kasih laporan ke KSOP karena ada masyarakat mengklaim itu tanah dia. Jadi tak bisa kita hibahkan ke masyarakat, takutnya terjadi apa-apa nanti orang ini komplain sama Disub. Salah. Saya bangun pelabuhan itu Pak, ada surat hibahnya di kecamatan, diketahui oleh camat Pak. Jadi aja gini, Pak Jirino kembali ke Muda, cari tahu dulu masalahnya. Ya kan, yang pasti ini harus jalan, kan ini proyek kan. Nah, saya tahu masalahnya, komunikasi dengan Bapak ini, dikampaikan ke Bapak ini, masalahnya seperti ini. Apa? Kalau memang harus duduk bersama, rapat bersama dengan kabupaten, dengan Muda, kita duduk. Ya, kan? tidak ada masalah Pak. Iya, tunggu Pak. Di pelabuhan Bapak ini tak bisa bongkar sertu di situ Pak. Dari mana Bapak bilang tak bisa? Tak ada, saya lihat lahannya di situ. Bapak, berapa tahun Bapak di sini Pak? Berapa ponton dah masuk di situ Pak? Di mananya? Di sebelahnya Pak, bukan di Tunggu, di sebelah mana? Sebelah kiri dah. di sebelah kiri jembatan itu Pak. Dari jembatan Sungai Tanah, bukan jembatan Itu itu. juga pelabuhan. Di Pelabuhan itu juga berapa ponton sudah bongkar muat di situ Pak. Setelah zaman Pak Sudah, Bauri. Pak. Saya selama saya sini belum pernah. Ya selama abang tak pernah karena tak abang kasih izin. Jadi gini Yang ya, masih izin bukan saya. Ya abang aja, aku kan dah kenal abangnya. Aku pernah telepon abang. Aku nak bongkar itu bibit karet aja tak bisa. Itu hanya kapal kayu bang. Kami masyarakat sebenarnya, aku nih bang, aku ini selama ini bersabar aja bang. jadi abang gini sudah ada solusinya. Jadi sama-sama ini kita udah baik ya. Nanti mobil. Iya. Santai aja dulu lah. Ada memang kontennya Ini bang. kan Sebab harus kami dibuat sudah kan, 3 tahun ini menahan diri. Masalah ini saya lihat masalah kecil pak. Sangat kecil, Pak. Masalah Ada ini solusi cuma- ya? Ada lah solusi ada. Masa masalah nggak ada solusi ya udah kita kubur diri semua sini. Jadi gini, menurut kalau saya Pak Jirino kembali ke lokasi, cek lokasi, karena bapak ini bilang bisa. Aku lihat, bagi kita tuh yang penting kapal selamat. Siap. Kapal bisa selamat, bisa bongkar, itu aja. Kalaupun ada permasalahan tanah atau apa, diskusikan kembali untuk diselesaikan. Ya. Menyangkut izin kan izin pusat. Karena pelabuhan ini pelabuhan satunya itu coba aja, pengumpul dia. Jadi izin pusat. Dan bapak ini kalau izin pusat, ini sebenarnya memanfaatkan tambatan pinggiran, namanya tambatan pinggiran pak. Memanfaatkan tambatan pinggiran dalam aturan ini ada. Ya. Jadi kita bayar PBB ke negara pak. Ya kan. Jadi SPB bisa layani dengan tambatan pinggiran, istilahnya tambatan pinggiran pak. Iya. Coba baca Pak Mullah baca ulang ini kalau saya salah. Karena saya dulu di Jambi saya udah tandain, tapi kalau di sini kan saya nggak tahu buku ini udah tua ya. Saya hafal itu. Ya. Ada pemanfaatan garis pantai, ada juga tambatan pinggiran. Tapi pemanfaatan garis pantai itu 1 tahun. Nah itu nggak bisa putus. Kalau tambatan pinggiran temporer, ya kan. Tiba-tiba Ya. harus diadakan, ya adakan. Tapi baca dulu aturannya ya. Yang nanti akan dilakukan, yang pasti Pak Jirino pastikan dulu ke lapangan lokasinya mana yang mau dibongkar. Siap. Dia dari segi alur, dari segi kedalaman semua. Kalau memang nggak ada masalah untuk alur maupun kedalaman, tinggal didudukan masalah berarti kalau itu nggak ada masalah, selesai masalah satu. Nah, masalah Saya potong kedua, lagi Pak, saya potong, maaf. Kalau masalah arus, masalah kedalaman Pak. Ini jalan dari Pak Ning sampai ke apa itu Pak, di situ di bawah jembatan Sungai Siput itu bongkarnya lebih berisiko lagi kena jembatan. Kemudian masuk jembatan, ya, Pak, angkat mohon jembatan. nih, saya kan Ya, tahu. ya, Saya belum tahu. Jadi, saya jelaskan jadi. maksudnya saya nanti Pak Jirino yang memberikan informasi ke saya. Ya, tidak perlu Pak Jarino turun di sana. Barang itu sudah tahu Pak. Kecuali Pak Jarino tak ke sana. Kita berpuluh tahun di situ Karena Pak. mau, saya baru jadi. Ya makanya saya jelaskan itu Pak. Karena Berpuluh tahun Pak itu. Tanggung jawab semua ke saya. Makanya nanti saya udah. minta maaf gitu Pak, motong bahasa Bapak itu. Oh, ya. Jadi gini, tetap saya mau pastikan juga masalah keselamatan kita Pak. Jadi Ya, kita ya. pastikan dulu keselamatan. Walaupun barang itu kita kadang-kadang gitu Pak. Barang itu kita lihat di tiap hari lihat. Tapi ketika kita bicara menyangkut satu aturan kita harus lihat pasti ya. Iya, Pak. Kalau memang ya. Kalau bisa saya turun, saya turun. Ya kan, tapi kalau Jirino bisa turun, Jirino turun ya. Terus yang kedua saya bilang, kalaupun masalah tanah, masalah ini tinggal Bapak ini urus selesaikan. Ya kan. Yang penting kita membantu masyarakat.
dengan kondisi yang begini susah macam, dengan harga barang begitu naik, dengan minyak kelapa yang susah dicari, dengan BBM yang itu mau tidak mau kita mau. Yang penting kita nggak terima 1 sen pun uang, itu aja. Kita nggak mau terima, dikasih pun kita jangan terima. Kita nggak usah takut. Dipanggil saya, kayaknya kita bantu masyarakat. Lagian kalau semua hal kita harus pakai seluruhnya, pakai resmi. Orang kasihan masyarakat punya pendapatan berapa itu, mau bayar izin berapa, mau ini. Tapi mereka nggak akan salah karena mereka bayar ke negara, namanya PMB, yaitu pelayanan kapal. Jadi anggap bisa itu pelabuhan itu kita punya, negara punya, dimanfaatkan oleh Bapak untuk kegiatan bukan muat. Jadi Bapak bayar ke negara PMB, sesuai dengan PMB lah PP 15. Mungkin itu solusi sementara Pak Haji. Jadi saya dulu. iya, kalau saya orangnya pelayan, kita jadi pelayan tutup mata, nggak bisa buka mata supaya jangan lihat orang, siapapun dia harus dilayani. Ya. Mantap, Pak. Mantap. Kita pokoknya tutup mata aja, kalau nanti udah tutup mata ibaratnya gitu. Jadi siapapun dia, mau musuh kita pun layani, mau teman kita pun layani, saudara kita harus layani. Sama dengan HP saya, siapapun WA saya setiap angkat, siapapun telepon saya angkat, karena ini HP negara bagi saya, walaupun saya beli sendiri tapi dianggap dari negara, karena iya. Dengan tugas Mantap. Ya, harus itu kita kerja sekarang ini, bukan lagi zaman dulu ya kita tuh besar semua, kayak pemenulang besar aja di badannya. Jadi santai Pak, jalan keluar Anda Pak. Pak Yudino ya, kita bahu-membahu membantu masyarakat. Ini kan proyek negara juga ya, proyek timbun ya. Jadi kasihan, di mana-mana kita harus bantu orang lah. Yang kita pikir, kok ada masalah dengan masyarakat, dengan desa, ya udah Bapak bisa dia urus ya. Saya bisa selesaikan Pak. Kita hanya berpikir kapal, melayani kapal, bagaimana kapal bisa masuk, bisa bongkar. Ya, dan sementara itu walaupun siapa punya lokasi kita anggap negara punya untuk kayak ke negara, walaupun siapa yang punya ya, karena dia istilahnya tempatan pinggiran Pak. aturannya itu yang mengikat. Ada namanya istilah tempatan pinggiran. Ya, ada 3 istilah dalam pelabuhan itu yang namanya di luar pelabuhan umum ya. Ada Telsus, ada TUPS, ada pemanfaatan dari pantai, ada tempatan pinggiran. Nah, kategori yang ini 3 berbeda-beda ini. Kalau Telsus TUPS sampai 10-20 tahun itu izinnya. Tapi kalau pemanfaatan dari pantai tahun ya. Tahun ya. Kalau tempatan pinggiran ini manfaatkan aja pinggiran itu disandar, dibongkar, selesai itu tetap dibayar ke negara. Sama lah. Ya, itu saya terima kasih banyak Pak, Bapak kasih edukasi ke kami. Kami masyarakat ini tak ngerti Pak. Jadi kami tak ngerti, ya seharusnya seperti Bapak-Bapak ngerti, kasih pemahaman ke kami. Kami kalau memang nggak bisa Pak, tidak ada masalah Pak. Memang itu aturan tidak bisa, itu kan. Sehingga Bapak-Bapak mungkin diperiksa jaksa, diperiksa polisi. Kami tidak mau juga seperti itu Pak. Iya. Tapi kalau jaksa dengan polisi bisa kasih pengertian untuk kepentingan masyarakat, saya rasa mereka bisa terima juga. Yang Pak. penting jujur kita nggak terima sen. Ya, itu aja. betul. Saya nggak masalah. Saya Ya. salah satu cukup lah. Kalaupun itu harus punya izin dan saya membiarkan nggak punya izin atau pembiaran, tapi kan bukan pembiaran, ini kan datang ke kita Ya. ngomong baik-baik, bukan Ya. tiba-tiba saat langsung kita nggak tahu tiba-tiba sandar kan enggak. Ya, itu, Pak. Kita udah tahu masalahnya seperti ini, kita tinggal jelaskan di aparat hukum bahwa ini seperti ini. Ya. Ini datang ke kita untuk kepentingan masyarakat. Kalau mereka kerja dengan tahun pasti mereka izin. Ya, Ini ya. mereka kerjanya bongkar material aja. Material. Material. Itu material numpang 2 hari langsung keluar. Dan Pak. itu kan nggak lama ya. Nggak lama Pak. Maksudnya kegiatannya nggak Nggak berapa bulan. lama, nggak lama Pak. Itu saya paling kuat 15 ponton selesai. Nah, itu hadirin. 15 Ya. ponton aja. Bantulah kita saling membahu bantu ini ya. Apalagi kan teman saya datang ke sini. Pantai itu tutup mata tapi saya lupa mata. Minum Pak. Ya, mari Pak. Di mana Pak Ternate? Zaman Bapak ini baru perdana lah ngomongnya. Kalau biasanya sering ada masalah di sini. Kalau saya hindari masalah banyak Pak. Saya nggak suka. Saya kadang orangnya sudah nggak makan, nggak pernah jalan. Kantor rumah kantor, kantor rumah kantor, Rumah kemana-mana kantor. Pak. Di kantor aja Pak. Iya, nggak pernah kemana-mana saya. Sobat kudapan semuanya. Tapi informasi Bapak nggak makan nasi. Nggak pernah makan, bukan nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan. Makanya nggak pernah makan. Nggak pernah makan nasi. Bukan nggak pernah makan nasi, nggak pernah makan. Kalau rokok lagi Pak semua ya. Ya, tapi ya yang penting sehat aja kan. Yang penting kita punya hati bersih kepada orang. Amin. Nggak usah iri dengki, apa-apa nggak usah. Kalau timun kan iya enggak. Iya, kita iya aja. Enggak. Pak maaf Pak, saya minta nomor handphone Bapak Pak. Saya punya nomor.